Malam hari, pukul 9:30 malam, Andi, Santo, dan Kiki baru saja sampai di rumah kontrakan mereka setelah seharian mereka punya kegiatan masing-masing di kampusnya. Sebetulnya Santo dengan kondisi yang lelah, rambutnya yang berantakan, dan bajunya yang agak kotor, ia ingin segera mandi lalu tidur. Namun setelah ia keluar dari kamar mandi, Santo mendengar percakapan Andi yang berkata ke Kiki di ruang tengah. Sambil duduk di sofa, ia baru saja membaca salah satu artikel di internet yang mengatakan tentang larangan bermain jalangkung di malam Jumat Kliwon. Santo menyaut sambil tertawa dan mengatakan, "Di zaman maju seperti ini, kalian masih saja percaya pada hal-hal yang tidak nyata seperti itu." Dengan ekspresi agak kesal, lalu Andi menantang Santo. Santo menantang dirinya agar melakukan ritual bermain jalangkung tersebut. Jikalau dirinya tidak percaya, semestinya tidak ada yang perlu ditakutkan. Santo langsung mengiyakan tantangan tersebut dengan nada meremehkan, sambil menantang balik dengan taruhan sejumlah uang jika tidak terjadi apa-apa. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Andi dan Santo memaksa Kiki untuk ikut serta dalam permainannya, untuk membuktikan kebenaran dan egonya masing-masing. Kiki menyetujuinya karena ia termasuk orang yang santai dalam menanggapi berbagai hal. Andi mengambil boneka jelangkung yang sudah ia buat setengah jam sebelumnya. Dengan mengambil bahan-bahan bekas di gudang kontrakan, untuk alat-alat seperti kemenyan dan bebakaran, Andi sengaja beli di tempat penjual bunga dan alat-alat pemakaman, termasuk batok kelapa yang tersedia di toko tersebut dan kebetulan buka sampai larut malam. Lalu mereka duduk melingkar menghadap boneka jelangkung tersebut yang sudah disiapkan kontrakan dalam posisi mati, dan Andi mulai meramalkan mantra yang ia baca dari secari kertas yang telah ia tulis sebelumnya. Andi merasa aneh, sudah berkali-kali ia mengucapkan mantra namun tidak terjadi apa-apa. Andi mulai berkeringat karena pembuktiannya tidak menghasilkan apa-apa. Santo dengan nada pelan dan menyindir berkata untuk siap-siap menerima traktiran uang dari Andi. Setelah membereskan semua karena tidak terjadi apa-apa, Andi mengakui kepada Santo bahwa ia tidak bisa membuktikan efek ritual tersebut pada Santo. Tentu saja sambil tertawa mengejek Andi. Tapi Andi pun tidak peduli dan malah ikut tertawa karena ia mengakui hal yang dilakukannya terdengar konyol. Setelah menunjukkan tengah malam, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di kamar mereka masing-masing. Pukul 1 pagi, Andi, Santo, dan Kiki terbangun karena mendengar suara seseorang mencakar-cakar dinding kamarnya. Awalnya, mereka mengira suara tersebut hanyalah perbuatan seekor kucing atau hewan-hewan lainnya yang memang sering berkeliaran di sekitar kontrakan mereka. Namun setelah itu, tiba-tiba pintu depan kontrakan terdengar suara ketukan dengan keras. Santo lari dan kemudian membukakan pintu, tapi tidak ada seorang pun di sana. Hal tersebut membuat perasaan Andi dan Kiki tidak enak, yang akhirnya membuat mereka panik. Setelah beberapa menit berlalu, Santo kembali mengunci pintu depan kontrakan dan semua kembali ke kamar masing-masing. Namun kali ini berbeda. Tiba-tiba semua lampu kontrakan padam dari depan sampai belakang. Keadaan menjadi gelap gulita. Dan terjadi lagi suara seperti tadi, orang yang memukul-mukul terdengar dari pintu depan, lemari, dan jendela kamar Santo, yang kebetulan berada paling dekat dengan halaman depan kontrakan. Mereka bertiga pun semakin panik, tapi Andi, Santo, dan Kiki terlalu takut untuk keluar rumah. Mereka kemudian hanya bisa berdiam diri di ruang tengah dengan badan yang gemetaran. Kejadian tersebut berlangsung selama beberapa jam. Tidak peduli rasa kantuk yang mereka hadapi, mereka berusaha mengurangi rasa takut dengan berdoa sesuai keyakinannya, sampai akhirnya suara-suara tersebut hilang.
Saat suara itu sudah hilang, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pagi hari. Mereka bertiga melewati kejadian yang membuat mereka tidak bisa tidur semalaman. Santo yang pertama kali menyadari bahwa boneka jelangkung yang mereka gunakan untuk ritual pada tengah malam sudah menghilang sejak kejadian itu. Lalu Santo memberanikan diri untuk membuka kamar. Dan ia sangat terkejut saat melihat boneka tersebut ternyata sudah berada di luar rumah. Saat itu juga Andi dan yang lainnya memutuskan untuk membakarnya, untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Selama seminggu, tidak ada satupun dari mereka yang berani tidur di kamar mereka masing-masing.